Maka setelah satu musim itu diadakan tasakuran dalam bentuk persajian. Aneka ragam buah-buahan yang pilihan, aneka ragam daging-daging bakakak. Nah, itu disebut sasajen. Pada saat itulah diadakan upacara ritual tasakur binikmah. Dari yang membuat tadinya panas nafsu amarah menjadi sejuk. Itulah maka para resi itu simbolnya air. Dan air itu akan menggambarkan suatu keadilan. Maka itu simbol peradilan dalam tradisional bukan neraca, tapi harus air. Ngertakeun bumi lamba adalah mensejahterakan alam semesta. Kalau kutipan aslinya dalam naskah Siksakanda Ingkaresian, ini paken urang ngeretakeun bumi lamba. Itu yang berarti ini adalah jalan untuk mensejahterakan alam semesta. Mihape Sunda Sambawa, Jayagiri jeung Gunung Samaya. Ulah rek mentaan inya beya. Lamun tema ada yang mencoba-coba menagih pajak ke wilayah itu, ancamannya kungaing tita dipaehan. Ketika dunia modern bertarung melawan krisis iklim melalui rekayasa teknologi dan konferensi global yang tiada henti, peradaban manusia seolah melupakan satu instrumen paling fundamental, ingatan sejarah. Bagaimana jika solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem telah dipahat di atas prasasti dan ditulis di atas daun lontar berabad-abad sebelum revolusi industri dimulai? Di kedalaman wilayah Tatar Sunda, sebuah ritus kuno kembali dibangkitkan, bukan sebagai tontonan mistis, melainkan sebagai manifestasi dari sains tata ruang dan konservasi alam tingkat tinggi. Inilah rekaman sejarah tentang upacara ngertakeun bumi lamba. Itulah yang namanya kertanya bumi lamba. Itulah namanya kertanya urang rea. Itulah keberhasilan seorang raja. Nganuhunkeun. Upacara ini ucap syukur. Makanya ada sesajen berasal dari hasil-hasil alam yang kita haturkan. Saya juga sepakat dengan rekan-rekan, tidak ada salahnya tahun depan Pak Gubernur bisa hadir sehingga ini bisa menjadi upacara yang betul-betul bukan hanya diperhatikan secara nasional, tapi juga secara internasional. Saya mengajak generasi-generasi muda, jangan malu dengan tradisi adat budaya kita. Karena adat dan budaya hari ini, kita bisa berpandangan, bisa berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Rekan Radite, saya Ketua Penyelenggara Ngertakeun Bumi Lamba yang ke-18. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini, namanya itu diambil dari sebuah kutipan naskah yang bersumber dari naskah Sang Hyang Siksakanda Ingkaresian yang ditulis oleh Prabu Jayadewata pada abad 15, tepatnya di tahun 1518. Ngertakeun Bumi Lamba itu sendiri adalah ngeretakeun bumi lamba. Itu diterjemahkan oleh Kang Lalam Wiranatakusuma, almarhum, salah satu sesepuh dari Ngertakeun Bumi Lamba juga. Itu mengartikan ngertakeun bumi lamba adalah mensejahterakan alam semesta. Kalau kutipan aslinya dalam naskah Siksakanda Ingkaresian, ini paken urang ngeretakeun bumi lamba. Itu yang berarti ini adalah jalan untuk mensejahterakan
alam semesta. Itu yang menjadi patokan nama dari upacara ngertakeun bumi lamba. Upacara ngertakeun bumi lamba itu sendiri baru digelar selama 18 kali. Itu dimulai dari tahun 2008. Waktu itu belum di Gunung Tangkuban Perahu atau Mandala Jayagiri yang kini kita kenal. Upacara ngertakeun bumi lamba dimulai di Gunung Wayang, Uluwatan. Kemudian para sesepuh pada waktu itu Rama Sarbani, Rama Budi, Jaromanik, dan kawan-kawan semuanya mencoba bagaimana kita mengangkat kembali tradisi warisan leluhur untuk supaya bisa menjadi agenda yang menjadi agenda tetap untuk kita semua kewargian di Tatar Sunda. Tahun 1518, ketika Eropa baru saja memasuki era Renaissance, Kerajaan Sunda telah menetapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kebijakan ini tidak hanya berupa imbauan moral, tetapi tercatat sebagai hukum tata ruang yang ketat. Para ilmuwan lingkungan kini semakin banyak mengakui pentingnya traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologis tradisional sebagai salah satu fondasi konservasi masa depan. Kajian yang dipublikasikan oleh Fikret Berkes dalam Sacred Ecology pada tahun 2018, serta penelitian Elinor Ostrom, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2009, melalui karya Governing the Commons, menunjukkan bahwa komunitas adat di berbagai belahan dunia mampu mempertahankan kelestarian ekosistem selama ratusan, bahkan ribuan tahun melalui aturan budaya, nilai spiritual, serta kelembagaan lokal yang diwariskan lintas generasi. Hirup ulah ngaguna siksa, tapi kudu ngeretakeun bumi lamba. Secara spiritual, ngertakeun bumi lamba ini jalan hidup kita. Karena ngertakeun bumi lamba ini hanya sebuah kutipan, tapi kalau kita baca lebih dalam, hayati lebih dalam, mensejahterakan bumi alam ini dimulai dari kebersihan diri kita sendiri. Makanya ada yang disebut linyih pipir bersih buruan. Ngertakeun bumi lamba dimulai dari lingkungan yang terkecil. Di lingkungan yang terkecil, bila kita di rumah itu dimulai dari diri kita sendiri. Kebersihan hati, kemudian kebersihan rumah kita dan lingkungan kita. Baru kita berbicara mensejahterakan bumi alam yang diamanatkan oleh leluhur. Itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri, bahwa upacara ini adalah laku atau wujud dari bakti kita kepada Tuhan yang telah memberikan kemakmuran, kebahagiaan, sukacita melalui hasil-hasil alam yang telah diberikan oleh alam semesta ini. Ngertakeun bumi lamba itu, ya kalau kita tafsirkan lewat kronik-kronik tersitulis, salah satunya yang tadi disebutkan adalah ada dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Jadi artinya kertanya bumi lamba itu sebagai wujud penjelmaan dari suksesnya seorang pemimpin. Kalau dulu misalkan pada sistem kerajaan itu adalah suksesnya seorang raja. Raja yang sukses itu bisa ngertakeun bumi lamba, ngertakeun urang rea. Apa cirinya? Bahwa bumi lamba itu kerta, bahwa urang rea itu halayak, rakyat urang rea teh kerta. Nah, disebut dalam naskah itu linyih pipir caang buruan, paranye ka eusi sadapan ka omean, landung tahun jadian kuras. Apa yang namanya tadi linyih pipir caang buruan, kecap linyih sekarang masih kan ya aya bias-biasnya bersih kinclong. Pipir itu pasti ya subjeknya rumah, tempat hunian kita. Tapi apakah rumah? Mungkin juga lingkungan. Pipir di belakang, bersih buruan, yaitu di depan bangunan kita, rumah di depan itu. Paranye ka eusi. Nah, istilah paranye itu kandang hewan peliharaan, mulai dari ayam atau apa, kambing, kerbau, sapi. Nah, paranye ka eusi. Nah, itu kertana urang rea. Jadi rakyat itu bisa ya mengembangkan tadi ingon-ingon ya sadapan kaomean. Sadapan itu ya dalam pengertian secara
generik, sadapan itu sama dengan industri. Jadi proses pengolahan sumber-sumber ya terutama flora ya, tumbuh-tumbuhan bisa diolah. Landung tahun itu dari mulai ya berbuah saat ini sampai ke berbuah nanti di depan itu namanya satahun. Maka arti tahun adalah musim. Dan jadian kuras. Yang tadi, kuras itu adalah hewan peliharaan. Mulai dari ya yang kecil-kecil ternak, ayam, kelinci sampai yang besar umpamanya ya kerbau atau sapi. Itu kuras. Itulah yang namanya kertanya Bumi Lamba. Itulah namanya kertanya Urang Rea. Itulah keberhasilan seorang raja. Maka setelah satu musim itu diadakan tasakuran dalam bentuk persajian, aneka ragam buah-buahan yang pilihan, aneka ragam daging-daging bakakak. Nah itu disebut sasajen. Pada saat itulah diadakan upacara ritual tasakur binikmah. Itulah upacara ngertakeun Bumi Lamba yang dipusatkan dalam tadi upacara-upacara berkesenian, ya doa. Kan sebelum itu ya upacara Bumi Lamba itu menandakan bahwa pemerintah, pemimpin berhasil ngertakeun Bumi Lamba, ngertakeun Urang Rea. Nah, ini wujudnya. Harus tasakur binikmah. Kepada siapa ya? Kepada hakikatnya kepada yang di atas. Apakah rakyat sudah sejahtera? Apakah begitu juga? Ya rakyat sejahtera. Dan disitulah pemimpin sukses. Maka pemimpin harus melihat, wah ini perihal tempat. Tempat ini awalnya diamanatkan dalam sebuah diskusi bersama sesepuh pada waktu itu sekitar tahun 2007 itu Rama Sarbani berdiskusi dengan Jarodaina dari Kanekes. Jarodaina berpesan pada warga atau saudara-saudara yang tinggal di kota menitipkan 3 gunung atau 3 mandala. 1 Gunung Wayang, Nguluwotan. Yang kedua Gunung Sunda, Tangkuban Parahu. Yang ketiga Gunung Gede Pangrango. Awalnya itu hanya sebuah tutur dari seorang Jarodaina yang kemudian dilaksanakan pada 2008 upacara ngertakeun Bumi Lamba bertajuk Dharma Wisundara. Kemudian berpindah ke Gunung Tangkuban Perahu. Adapun upacara yang digelar Gunung Gede mungkin secara kecil-kecilan. Dimulai di 3 gunung itu. Pada perkembangannya di generasi kita, itu kita terus dari pesan itu bagaimana kita mempelajari dari naskah-naskah, kemudian kita temukan dalam prasasti Kabantenan. Ternyata ini ada keterkaitan erat antara pesan yang tadi berdasarkan tutur dengan peninggalan naskah atau prasasti yang disebut Piteket dalam prasasti Kabantenan itu menyebutkan amanat Prabu Wastu Kencana kepada para penguasa di Sunda dan di Galuh itu mengamanatkan 3 wilayah, Samaya, Sunda Sambawa, dan Jayagiri. Mengapa ngertakeun Bumi Lamba digelar di Gunung Sunda atau Tangkuban Perahu ini? Karena Gunung Sunda itu adalah Mandala Jayagiri yang diamanatkan oleh Prabu Wastu Kencana dalam prasasti Kabantenan sebagai Dewa Sasana. Bukti arkeologis tertulis dengan jelas dalam Piteket atau Sabda Raja peninggalan Prabu Wastu Kencana pada prasasti Kabantenan. Teks tersebut mengamanatkan pembentukan mandala kawasan suci bebas pajak yang berfungsi sebagai zona konservasi absolut. Gunung Sunda atau yang kini kita kenal sebagai Tangkuban Perahu adalah mandala Jayagiri tersebut, sebuah dewa sasana, situs peribadatan dan pusat ekologi yang tabu untuk dirusak.
Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Mandala Jayagiri yang diidentifikasikan sebagai kawasan Gunung Sunda atau Tangkuban Parahu merupakan kawasan suci yang harus dijaga serta tidak boleh diganggu. Bahkan pada masa kerajaan, kawasan tersebut dibebaskan dari pajak karena berfungsi sebagai tempat peribadatan kerajaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan ngertakan bumi lama di Gunung Tangkuban Parahu didasarkan pada kesinambungan antara tradisi lisan dan sumber sejarah tertulis. Dan sungguhnya itu tidak ada pakem yang secara itu dalam kronik ya itu. Tapi itu ya sama semua dilaksanakan. Sebut saja misalnya di antara 3 gunung, bahkan lebih dari itu. Karena simbolisasi gunung adalah semacam sebuah tempat yang lebih tinggi kan dari umumnya. Dan pandangan terhadap gunung sebagai tempat yang tinggi itu adalah simbolisasi aksis mundi supaya seolah-olah dalam imajiner manusia itu lebih dekat kepada Sang Holik. Kenapa di Tangkuban Parahu? Ya betul, kalau Tangkuban Parahu, kalau kita misalkan melihat catatan Piagam Kebantenan, itu barangkali ada di wilayah Jayagiri. Dan di antaranya itu Piagam Kebantenan itu salah satu karya yang notabene itu adalah yang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja alias Prabu Jayadewata alias Prabu Siliwangi. Di antaranya, di antara 5 lempengan itu ya tembaga itu ada yang menyatakan khusus Mihape, Sunda Sambawa, Jayagiri jeung Gunung Samaya. Ulah rek mentaan inya beya, ulah rek naon istilahnya teh ya ngaganggu pokoknya watesna ya Sunda Sambawa di sini ya Giri ini ada wilayah itu. Nah itu lamun tema ada yang mencoba-coba menagih pajak ke wilayah itu, ancamannya kungaing kita dipaehan. Itu eksplisit. Berarti kenapa Raja Suna yang diantara salah seorang Raja Suna yang paling terkenal menitipkan itu? Berarti penting. Jadi para pelaksana itu sudah memperhitungkan. Jangan terlalu dipandang yang lain-lain. Dan secara historis itu ya sangat layak. Sekalipun misalnya di Gunung Wayang ya layak saja atau di mana. Tapi itu mungkin pelaksana itu sudah juga bukan hanya mempelajari, tapi sudah menjiwai. Barangkali ketika Sebat Prabu Siliwangi menyebutkan itu dalam Piagam Kebantenan, ya kemungkinan besar diadakan juga upacara semacam itu. Bukan hanya ditulis saja di situ, pasti diadakan upacara ritual seperti itu. Dalam perspektif ilmu konservasi modern, kebijakan tersebut memiliki fungsi yang sangat mirip dengan konsep Strict Protected Area sebagaimana diklasifikasikan oleh International Union for Conservation of Nature, yakni kawasan dengan perlindungan tinggi yang aktivitas manusianya dibatasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Artinya, lebih dari 5 abad lalu, masyarakat Sunda telah mengenal bentuk awal zonasi konservasi berbasis hukum, adat, dan legitimasi kerajaan. Prosesi pertama adalah Mendak Tirta Padomukan, yaitu penyatuan air dari berbagai kabuyutan atau air mata suci. Alam ini adalah buyut orang tua kita sendiri. Merusak mata air jelas dampaknya. Itu sama dengan melukai orang tua kita sendiri. Masyarakat adat menunjukkan bahwa menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga air berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menjaga peradaban. Mendak Tirta adalah upaya pendekatan budaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang merawat sumber kehidupan. Secara ilmiah ini adalah metode mitigasi bencana hidrologis prasejarah. Dengan menetapkan mata air sebagai entitas sakral yang setara dengan leluhur, masyarakat adat menciptakan sistem penjagaan hutan hulu secara otonom tanpa memerlukan intervensi aparat bersenjata. Dalam tradisi Mendak Tirta itu ada prosesi rangkaian dan prosesi puncak, menyatukan air dari setiap kabuyutan untuk menjadi tirta panglokatan yang akan kita haturkan dalam upacara puncak ngertakeun bumi lamba. Artinya kalau di Bali ya ini air suci untuk melukat, untuk membersihkan. Dalam rangkaian ada yang disebut Mendak Tirta Padomukan. Mendak Tirta Padomukan adalah sebuah upaya pendekatan budaya
untuk membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana kita merawat kabuyutan, khususnya mata air. Di awal sudah kita jelaskan bahwa kita memandang alam ini sebagai buyut atau orang tua kita. Merusak mata air, melukai orang tua kita sendiri. Maka ini kita terus jalankan menjadi sebuah ketetapan dan tradisi Mendak Tirta di Ngertakeun Bumi Lamba ini, agar kesadaran itu terus terbangun di masyarakat. Pentingnya kita menjaga kesucian mata air. Air suci itu kabuyutan, sumber air suci itu kabuyutan. Nah, dalam tradisi Sunda ada yang disebut jala tunda. Nah, itulah salah satu sumber mata air yang disucikan. Di setiap tempat-tempat yang disebut sakral pasti seperti lagi-lagi Niskala Wastu pernah ke Jala Tunda, Gunung Kumbang. Nah, itu salah satu mandala paling timur dan di situ ada Jala Tunda. Bahkan dalam kronik diantaranya Raja Sunda yang pernah mandi di Jala Tunda. Di situ adalah Niskala Wastu Kancana. Prabu Jayadewata menyebutkan ya mandi di Jala Tunda apa beberapa Jala Tunda ayah. Makanya ketika disebutkan dari 7 mata air kabuyutan, yaitu tempat sesungguhnya kalau dibuka dari etimologis, jejak-jejak tradisi Sunda kuno. Nah, di wilayah-wilayah tertentu itu pasti ada yang disebut cai kabuyutan atau Jala Tunda dalam tradisi naskah. Nah, apa hubungannya dengan tradisi upacara Ngertakeun Bumi Lamba? Tentu saja karena ini dianggap sebagai suatu aktivitas pertama dari sisi itu ritual, suci. Dianggap sesuatu yang itu tentu saja minimal penyelenggaranya harus bersih, suci. Secara lahiriah itu membawa air itu. Tapi hakikatnya karena air adalah simbolisasi dari kesucian. Dari yang membuat tadinya panas, nafsu amarah menjadi sejuk. Itulah maka para resi itu simbolnya air. Dan air itu akan menggambarkan suatu keadilan. Makanya dalam tradisi heterogenitas itu pasti semua akan kebagian. Dalam bentuk itu adil, air sifat air itu. Ya, jadi tidak pilih kasih air. Contoh misalkan tidak ada tempat yang tidak bisa diratakan oleh air, waterpas itulah. Maka itu simbol peradilan dalam tradisi Sunda bukan neraca, tapi harus air. Dan dipegangnya adalah para wiku, para resi. Pusat aktivitas keagamaan Sunda kan disebut Tirta Yatra. Kan Tirta air. Jadi sebelum naik ke misalkan tempat-tempat yang berterap itu harus air dulu. Bagaimana Islam? Kan sebelum masuk mau sholat misalkan ke masjid kan wudu air untuk menyucikan secara lahiriah. Jadi kalau misalkan diambil dari 7 tempat atau biasa misalkan dalam sehari-hari sumur 7 di mandian untuk ngalokat atau apa untuk apa dalam itu teh ngarukiah, kan itu dalam tradisi Islam itu dari 7 sumur, simbolisasi juga angka 7 itu ya, angka 7. Nah, itu sudah jadi tradisi. Berbagai penelitian mengenai pengelolaan daerah tangkapan air termasuk dalam publikasi UNESCO menunjukkan bahwa keberlangsungan mata air sangat bergantung pada kelestarian hutan di kawasan hulu. Masyarakat adat Sunda tentunya tidak menggunakan istilah catchment area atau watershed conservation. Namun melalui pendekatan budaya, mereka membangun mekanisme sosial yang menghasilkan fungsi ekologis yang sama. Dengan menyakralkan mata air, masyarakat secara kolektif menjaga kawasan hulu tanpa memerlukan pagar, aparat, ataupun pengawasan formal. Konsep ini sejalan dengan teori Sacred Natural Sites yang dijelaskan oleh Bas Versuren dan Robert Wild bahwa penyucian ruang alam terbukti menjadi salah satu mekanisme konservasi paling efektif di banyak masyarakat tradisional. Tentang pernah kita juga Kang di tahun 2019 kemudian ada salah satu konten yang menyebut bahwa ini dampak dari upacara yang berbau syirik. Dalam tradisi upacara Bumi Lamba itu maknanya jangan dikaitkan dengan perbuatan apa syirik ini, tidak.
syukuran. Apa yang sudah kita bawa ini itu sesajen khusus, bukan sampah karena itu organik ya.